Aku dan adik kembarku bagaikan dua raja yang pantang saling bertemu. Aku adalah rajanya para pecundang, sedangkan dia adalah rajanya pembantaian. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu kalau kami sebenarnya adalah orang yang sama. Sekarang giliranmu. Serahkan saja padaku. Ayo mari bersenang-senang denganku. Halo semuanya, para guru dan teman-teman sekalian. Sebagai pemilik kemampuan khusus, apakah kita benar-benar memikul beban untuk melindungi umat manusia? Satu-satunya kemampuan bayangan peringkat F yang berhasil kubangkitkan sepertinya sama sekali tidak berguna. Hidup tenang, bermalas-malasan sampai lulus, sesukan lulus lalu mencari pekerjaan sebagai satpam, itu saja sudah membuat hidupku sempurna. Kau boleh saja ingin jadi pecundang, tapi aku tidak. Kak, kamu siapa? Aku adalah dirimu, sosok terkuat di dunia ini. Pecundang dengan kemampuan tingkat F sepertiku, bagaimana bisa menjadi yang terkuat? Aku benar-benar sudah muak dengan sikap lemahmu selama ini. Biar aku saja yang ambil alih. Sekarang saatnya pertunjukanku. Di upacara penyambutan murid baru, aku juga ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Aku cuma ingin bilang, kalian semua yang ada di sini adalah sampah. Jangan, aku bisa mati malu. Aku benar-benar sudah mati malu. Aku pasti akan jadi musuh bersama di seluruh sekolah. Sialan, dia sudah gila ya. Dia kan si Linsian, pengguna kemampuan bayangan peringkat F itu. Peringkat F saja berani sesombong itu, Linsian. Berani-beraninya dia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Linsian, siapa sebenarnya dia? Linsian, si gila peringkat F dari kelas 36, menyatakan perang terhadap seluruh sekolah di upacara penyambutan murid baru. Gokil juga orang ini. Habis sudah semuanya benar-benar hancur. Aku sudah jadi bahan lelucon terbesar di seluruh sekolah. Bagaimana aku bisa menampakkan mukaku di sekolah ini lagi? Padahal aku cuma ingin hidup sebagai pecundang. Kenapa sih sesusah ini? Ya sudahlah, beberapa hari ini mendingan aku di rumah aja. Cari aman dulu untuk sementara waktu. Saatnya meregangkan otot-otot ini. Lihat, itu Linsian si gila peringkat F. Dia juga kesini buat naklukin dungeon. Kita lihat saja, dia cuma besar mulut atau emang punya kekuatan beneran. Cuma peringkat F, mimpi kali bisa punya kekuatan hebat. Selamat kepada Gucingyan. Berhasil menyelesaikan dungeon A3 dalam waktu 18 menit. Menempati peringkat pertama murid baru. Gucingyan emang gak salah disebut jenius peringkat A. Udah kuat, tetap rendah hati lagi. Haha, kalau dibandingin sama si gila peringkat F itu, jelas beda jauh lah. Kontrasnya kebangetan. Itu dia. Kenapa dia bisa ada di sini? Dungeon sekecil ini aja butuh waktu 18 menit. Sekarang giliran aku yang meregangkan otot-otot ini. Buset, jangan-jangan orang ini mau menantang tingkat kesulitan yang sama kayak Gucingyan. Ini orang beneran sombong atau emang otaknya geser sih? Selamat datang di dungeon ujian. Tingkat dungeon, peringkat A. Tingkat kesulitan, 3. Selanjutnya, penantang harus mengalahkan 10 gelombang serangan beserta invasi bos ganda. Sini maju. Ini cuma hidangan pembuka sebelum hidangan utama. Rasanya lumayan juga. Memicu bakat kemampuan bayangan, atribut ganda aktif. Sekarang, saatnya masuk ke hidangan utama. Invasi bos ganda di gelombang ke-10 dimulai. Akhirnya datang juga lawan yang lumayan. Gak, ternyata lumayan seru juga. Bikin aku bisa bersenang-senang. Hahaha. Kan sudah kubilang, si sampah ini gak bakal bertahan lebih dari beberapa menit. Cuman segitu doang kemampuannya. Entah dari mana datangnya kepercayaan diri sampai sesombong itu. Dasar cowok biasa yang kelewat percaya diri. Selamat kepada penantang Linsian, berhasil memecahkan rekor dungeon zona A3. Dengan waktu 3 menit 20 detik. 3 menit lebih kah? Masih terlalu lambat. Ada apa ini? Semalam aku jalan sambil tidur ke lokasi konstruksi angkat-angkat beban sampai linglung. Gempar. Rekor waktu tercepat area A-strip 3, sumpah dosa dan hukuman pecah. Rekor telah dipecahkan. Pemecah rekornya adalah Linsian. Waktu yang ditempuh 3 menit 20 detik. Mustahil. Sangat tidak mungkin. Area A3, sumpah dosa dan hukuman. Bahkan senior tingkat S saja butuh waktu 4 menit lebih. Bagaimana mungkin aku yang cuma peringkat F bisa? Anjir, Linsian itu kan si gila di upacara penerimaan siswa baru. Komentar di atas bohong kali. Sistemnya error kali. Tapi rekaman perjalanannya ada kok sebagai bukti. Itu benar-benar Linsian. Lebih cepat 1 menit penuh dari rekor sebelumnya. Sepertinya aku terseret masalah gara-gara bayanganku sendiri. Siapa lu sebenarnya? Gue Linsian. Kita kan sekelas, masa lu nggak kenal gue? Jangan pura-pura nggak kenal deh.
Bisa memecahkan rekor, sumpah dosa dan hukuman. Gibau. Jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh peringkat F. Bukan, ini cuma bug sistem. Gue bahkan udah melaporkan bug ini. Bug yang bisa melampaui rekor tingkat S sampai 1 menit penuh. Linsian, lu pikir semua orang di sekolah ini bodoh? Gue nggak tahu apa yang lu bicarakan. Gue cuma peringkat F biasa. Kenapa nggak ada satupun informasi tentang bayangan berkemampuan tingkat F ini ya? Kemampuan ini, jangan-jangan punya efek samping jalan sambil tidur? View, udah nyari kemana-mana tapi tetap nggak nemu apa-apa. Mending cari hiburan aja deh hari ini. Nggak disangka lantai sekolah ini ternyata empuk juga. Empuk apanya, sialan? Lu lagi dudukin tubuh gua tahu. Kak, kakak nggak apa-apa. Menurutmu tampangku ini kelihatan baik-baik saja? Bocah sialan, berani-beraninya lu dudukin tubuh gue. Hari ini aku bakal bikin kamu tahu kenapa bunga bisa mekar semerah ini. Maju serang dia. Si gila FG bertemu dengan trio preman. Pertunjukan seru segera dimulai. Kabar-kabarnya, siapapun yang cari masalah dengan mereka pasti berakhir patah tangan dan kaki. Kekuatan hantamanku ini setidaknya berkekuatan 2000 kati. Mana mungkin kamu bisa menahannya? Ayo maju, kita serang sama-sama. Bos, ampuni aku punya uang. Aku akan memberimu uang, tolong lepaskan aku. Gila, si gila FG keren banget. Sebenarnya ada apa dengan orang ini? Di siang dan malam hari, dia benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Siapa kamu sebenarnya? Seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu kalahkan seumur hidupmu. Dia berani-beraninya menjentik jidatku. Aduh, kenapa jantungku tiba-tiba berdebar sekencang ini ya? Selamat datang di dungeon uji coba. Dungeon tingkat A. Tingkat kesulitan 4. Selanjutnya, peserta uji coba harus mengalahkan invasi dua raja dengan jumlah 10 kali lipat. Kalau begitu, mari kita lakukan pemanasan dulu. Kroco-kroconya sudah habis semua. Sekarang giliran bos besarnya yang keluar. Peringatan. Peserta uji coba telah menyelesaikan uji coba melebihi target. Bos tersembunyi Raja Serigala Darah akan segera bangkit. Oh, hidangan utamanya diganti ya. Tapi meskipun diganti, dia tetap saja cuma jadi mangsa empuk buatku. Peringatan merah. Seseorang telah memicu bos tersembunyi Raja Serigala Darah. Tingkat bahaya sangat tinggi. Seluruh murid harap segera dievakuasi. Jurang hukuman. Apakah semua murid sudah keluar? Seluruh murid harap segera dievakuasi. Jurang hukuman, sektor kuil Haigang. Masih ada satu murid lagi di dalam. Apa? Jangan-jangan itu Lisian? Masih ada orang di dalam. Itu sih namanya cari mati. Itu kan bos tersembunyi. Kita sama sekali nggak bakal bisa tandingin kekuatannya. Terus sekarang kita harus gimana dong? Kita nggak bisa masuk ke dalam. Biar aku aja, biar aku yang pergi. Kamu kan murid unggulan di sekolah kita. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, gimana aku mesti tanggung jawab ke kepala sekolah? Ya benar. Padahal udah ada siaran peringatan tapi dia masih nggak mau keluar juga. Kalau sampai mati, ya salah dia sendiri. Dia sendiri yang sok jagoan, ngapain sih kita peduliin? Di sini cuma aku satu-satunya yang memenuhi syarat dan punya kemampuan buat bertindak. Aku nggak bisa diam aja dan mengabaikannya begitu aja. Apa dia ada di sebelah sana? Ngapain kamu masuk ke sini? Mau cari mati ya? Aku ke sini buat nyelamatin, maksudku buat bantu kamu. Kalau gitu mending kamu semangatin aku aja. Lihat baik-baik, satu tebasan ini bakal keren banget. Ayo pergi. Kamu dari kelas mana? Kenapa tadi kamu nggak keluar? Apa sengaja cuma nungguin orang lain buat nyelamatin kamu? Aku nggak butuh diselamatin. Gujinyan udah pertaruhin nyawanya demi nyelamatin kamu. Sopan santunmu di mana? Sikap macam apa itu? Sombong banget sih jadi orang. Kalau mau cari mati sendiri aja, ngapain harus nyusahin orang lain? Cuman orang lemah yang butuh diselamatin orang lain. Apa yang dia bilang benar? Bos tersembunyinya dikalahin sama dia. Dalam tingkat pertarungan sehebat ini, aku sama sekali nggak bisa bantu apa-apa. Gimana? Gimana mungkin? Kak Lin, kakak, nggak mungkin kan? Bukannya katanya Linsian cuma rank F? Apa ini beneran sesuatu yang bisa dilakuin sama rank F? Bagus! Rasain tuh! Dari dulu aku emang udah kesel banget sama 3 orang itu. Gila, bener-bener gila. Bayanganku nggak cuma jago ngejoki, tapi sekarang malah mukulin teman sekolah juga. Ini sih namanya mau ngehancurin hidupku. Dasar sampah. Cuman beberapa orang kan nggak berguna doang kok. Hajar ya hajar aja, emang kenapa? Kalau terus-terusan begini, cepat atau lambat pasti bakal gawat. Nggak bisa dibiarin. Hidup santai impianku nggak boleh hancur di tangan bayanganku sendiri. Itu Linsian, beneran Linsian. Kak Lin, minta tanda tangannya dong. Aku juga mau. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Selama nggak ada cahaya, bayangannya nggak bakal keluar. Aku emang jenius banget.
Apa kayak gini cara yang benar buat nikmatin hidup rebahan? Si pecundang yang pinter menghindar. Nggak lihat, nggak lihat, nggak lihat. Lin Shui, kamu di dalam? Gu Qingyan, kenapa dia bisa ke sini? Ya sudahlah, pura-pura mati aja. Kak, gimana caranya kamu bisa masuk? Ya jalan masuklah, emangnya lewat mana lagi? Kamu lagi ngapain? Aku lagi, anu, lagi ngehindarin sinar ultraviolet. Linsian, ada yang mau aku tanyain ke kamu. Jangan tanya aku! Aku nggak tahu apa-apa. Linsian, aku bahkan belum bilang soal apa. Aku bener-bener pecundang. Aku nggak tahu apa-apa. Jangan lupa makan ya. Kalau ada masalah, kamu bisa cari aku. Apa gunanya nyari kamu? Aku nggak butuh bantuan siapapun. Aku cuma pengen sendirian. Peringatan evakuasi darurat. Muncul anomali spasial kelas B di sektor 7. Harap semua siswa segera masuk ke tempat evakuasi terdekat. Diulangi, di area perpustakaan. Bukannya itu gedung tempatku sekarang. Gawat, aku bakal mati. Mati begini? Kayaknya boleh juga. Cepat pergi ke tempat pelindungan bawah tanah. Sudah terlambat. Cepat lari. Bayangan, cepat keluar. Bukannya kamu pengen terus menjalani hidup rebahanmu, kenapa sekarang nggak mau jadi pecundang lagi? Kamu bener. Dulu aku emang pecundang. Tapi sekarang aku butuh kekuatan. Kekuatan yang bisa menyelamatkannya. Akhirnya kamu kelihatan kayak laki-laki sejati juga. Selanjutnya gantian. Dia kelihatan berbeda lagi. Kekuatan purba dan shadow berasal dari sumber yang sama. Berisik sekali. Terlalu lambat. Aku tidak apa-apa. Sebenarnya berapa banyak rahasia lagi yang kamu sembunyikan? Li Xian, bangun. Rasanya luar biasa. Kamu sudah sadar? Bagaimana keadaanmu? Aku ada di mana? Pusat medis. Kamu mengalahkan Shadow Hound lalu pingsan. Apa? Aku mengalahkan Shadow Hound? Kamu bahkan menyelamatkanku. Kamu tahu tidak? Kamu sudah jadi orang terkenal di seluruh sekolah. Lin Xian, kepala sekolah memintamu ke ruangannya mau tidak? Aku tidak mau pergi, jangan cari aku lagi. Aku cuma orang tidak berguna. Lin Xian, keluar. Aku nggak mau keluar. Lin Xian, kamu adalah pengguna kemampuan tingkat S yang menyembunyikan kekuatanmu. Kepala sekolah, kemampuan Lin Xian ini agak istimewa. Tidak bisa diungkapkan ke publik. Aku paham. Namanya juga jenius. Pasti punya keunikan tersendiri. Lin Xian, kali ini kamu benar-benar telah memberikan bantuan yang sangat besar bagi sekolah. Dan ada satu hal lagi, Liga 3 sekolah bulan depan. Lin Xian, bisakah kamu mewakili sekolah kita untuk bertarung? Asalkan kamu setuju, kamu dibebaskan dari semua kelas dan ujian selama bersekolah di sini. Saat lulus, kamu akan langsung mendapat penilaian tingkat S. Dan kami akan memberimu beasiswa sebesar 1 juta. Tidak perlu masuk kelas dan tidak perlu ikut ujian. Bukankah itu artinya aku bisa rebahan di asrama setiap hari? Terima saja, kebetulan tanganku juga sudah gatal ingin bertarung. Aku bisa menyetujuinya, tapi aku punya satu syarat. Katakan saja 100 syarat pun boleh. Aku ingin Gu Qingyan menjadi rekanku. Dia tentu tidak masalah. Jika kalian berdua yang kuat bekerja sama, benar-benar kombinasi yang sempurna. Hahaha, di tangan kiriku ada Lin Xian. Di tangan kananku ada Gu Qingyan. Kalian mau lawan aku pakai apa? Kenapa kamu memilihku? Karena kamu tidak akan menganggapku gila. Yang tadi itu, benar-benar kamu, bisa dibilang iya, bisa juga tidak. Anggap saja ada sosok lain yang hidup di dalam tubuhku. Sosok diriku yang tidak bisa kukendalikan. Aku mengerti rahasiamu. Akan kujaga baik-baik. Mulai hari ini, kita adalah rekan satu tim. Baiklah dan terima kasih ya. Tangannya lembut sekali, mesin pencukur. Bagaimana rasanya menjadi pahlawan? Kamu ini sebenarnya apa? Monster. Dia itu monster. Aku tidak mau main dengan monster ini. Kamu memilih jadi ikan asin cuma untuk melarikan diri. Tapi kamu lupa, mau dibalik seperti apapun, ikan asin tetaplah ikan asin. Sedangkan aku tidak mau jadi ikan asin. Aku adalah mimpi yang tidak berani kamu impikan. Kata-kata yang tidak berani kamu ucapkan. Dan tinju yang tidak berani kamu layangkan. Aku adalah semua hal dari dirimu yang tertindas dan terlupakan. Mulai sekarang, belajarlah untuk menerimaku dan gunakanku. Turnamen 3 sekolah. Jangan buat aku malu. Mulai hari ini, aku tidak akan menjadi pecundang lagi. Aku sudah membuatkan rencana latihan untukmu. Ikuti latihanku mulai hari ini. Jangan dong, aku bisa mati. Fisikmu itu terlalu lemah, bahkan lebih buruk dari orang biasa. Anak rumahan memang begini. Sudah tidak kuat, aku kehabisan napas. Ayo semangat, potensimu jauh lebih besar dari ini. Kalau begitu, mari kita lihat sampai mana batas kemampuanku. Cobalah pancarkan bayanganmu untuk menyelimuti logam itu. Pecundang, gunakan pikiranmu untuk memerintahnya.
Ada kemajuan, pertahankan. Linsian, ayo bangun dan latihan. Aduh, jangan dong. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Linsian, kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah kutemui. Bakatmu tidak boleh tersia-siakan begitu saja. Lihat dirimu, payah sekali. Lanjutkan latihannya. Tumben hari ini kamu sudah bangun. Harus ada kemajuan juga kan? Linsian, di turnamen 3 sekolah besok, kamu akan membuktikan kepada semua orang bahwa kamu adalah jenius yang sesungguhnya. Tanganku gemetar. Aku tahu, kakimu juga gemetar. Bahkan seluruh tubuhmu gemetar. Jadi semua latihan keras kita di ruang latihan kemarin sia-sia saja. Latihan ya latihan. Tapi orang di luar sana itu benar-benar mau menghajarku. Takut apa? Aku tidak takut kok. Hanya saja, aku khawatir tidak bisa sinkron dengan baik. Sinkron apanya? Waktu latihan bayangannya memang bisa sinkron. Tapi itu kan cuma latihan. Sekarang yang berdiri di depan kita bukan lagi boneka kayu, tapi orang sungguhan. Orang hidup yang mau menghajarku. Aku tidak tahu bisa tampil lepas atau tidak. Linsian, waktu hari upacara pembukaan sekolah, kamu berdiri di podium dan berkata di hadapan seluruh sekolah, kalau mereka semua yang ada di sana adalah sampah. Hari itu kamu memang tidak tampil lepas, tapi bayanganmu yang melakukannya untukmu. Dan setelah itu kamu tersadar tanpa terluka sedikit pun. Tapi hari itu dialah yang menekan kesadaranku ke bawah. Aku bahkan tidak sempat memikirkan apapun. Hari ini kamu juga tidak perlu berpikir. Kamu hanya perlu membuat satu keputusan. Percaya padanya atau tidak. Tubuhmu sebenarnya sudah siap. Hanya pikiranmu saja yang belum menyusul. Pikiranku memang tidak pernah bisa menyusul sih. Kalau begitu tidak usah dipikirkan lagi. Biarkan dia bergerak sendiri. Jangan melamun terus. Ayo jalan. Turnamen 3 kemampuan khusus. 8 tim yang berhasil lolos ke kompetisi bergu masuk ke babak kualifikasi kategori ganda. Kelompok pertama, Akademi Kemampuan Khusus Pertama Kota Changning. Linsian kelas F, kemampuan bayangan. Gucingyan kelas A, kemampuan tipe senjata, kelas F. Kelas F pun bisa ikut pertandingan ganda. Aku nggak salah dengar kan? Dia itu si gila pas upacara pembukaan sekolah. Yang bilang kalau seisi sekolah ini cuma sampah. Kalian udah dengar belum? Selama pertandingan tim, dia sama sekali nggak ngapa-ngapain. Cuma numpang menang doang. Ya tuh mukanya, pucat banget kayak kertas. Sama sekali nggak ada tampang kayak orang gila. Ternyata beneran kelas F. Apa Akademi Changning tahun ini salah terima murid ya? Lu tahu nggak perjuangan gue biar bisa dapet kelas C? Tahu nggak seberapa lama gue latihan tiap hari? 12 jam. 3 tahun berturut-turut tanpa istirahat sehari pun. Lalu, kelas F kayak lu pernah latihan nggak? Oh, gue paham sekarang. Ternyata bukan karena latihan, tapi karena deketin cewek cantik. Kembang sekolah kelas A yang bawa lu numpang menang di pertandingan tim kemarin. Sekarang di pertandingan ganda mau numpang menang lagi. Enak bener hidup lu. Hahaha. Kalau nggak ada kembang sekolah, dia bahkan nggak bakal lolos babak pertama. Tapi jujur ya, kalau jadi dia, gue juga mending numpang menang aja sih. Lu udah selesai bacot? Biarkan aku yang urus sendiri. Cih, mau maju sendiri? Mau ngapain? Mohon ampun sama gue. Kelas F kayak lu mau lawan gue. Nyentuh kulit gue aja lu nggak bakal sanggup. Akhirnya mau dilepas juga. Kedua pihak bersiap. 3, 2, 1. Mulai. Kenapa? Takut lagi? Dia terlalu cepat. Aku jauh lebih cepat darimu. Saat kita latihan dulu, kamu bisa menghindari seranganku. Tubuhmu pasti masih ingat kecepatan itu. Lepaskan aku. Harusnya lu teriak dari tadi. Gila. Dia berhasil mendaratkan pukulan. Sekali pukul, kelas B langsung terpental. Bukannya dia cuma kelas F. Mana mungkin kelas F punya kekuatan kayak gini? Fang Yi itu cuma orang bodoh yang modal nekat. Aku bukan sampahnya. Mundur. Lelucon macam apa ini? Cuma segini saja kemampuanmu? Lingxian, saat latihan, kamu sudah bisa sinkron dengan bayanganmu. Tubuhmu pasti ingat caranya. Sekarang aku ingin hatimu juga ikut menyelaraskannya. Kenapa? Aku tidak bisa melepaskannya. Aku takut. Setelah melepaskannya, aku bukan diriku lagi. Sejak upacara pembukaan sekolah sampai sekarang, setiap kali bayanganmu selesai bertarung untukmu. Pernahkah sekalipun kamu tidak bisa bangun, kamu tidak berubah menjadi dia, kamu juga tidak menghilang. Setiap kali kamu selalu terbangun. Setiap kali kamu tetaplah Lingxian. Jadi kali ini juga akan sama. Aku di sini mempercayainya dan juga mempercayai dirimu sendiri. Dengarkan, dia bilang dia percaya padaku. Sejak kecil bayanganku.
Hal yang paling aku takuti adalah terlihat oleh orang lain. Saat upacara pembukaan, seluruh sekolah melihatku. Di lapangan latihan mereka melihatku dengan mata kepala sendiri. Sekarang ada 3.000 orang yang memperhatikanku. Aku tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Benar, tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Tapi kamu tidak sendirian. Saat latihan kita sudah menyelaraskan tubuhmu. Ingatlah momen ini. Buatlah hatimu di sini juga ikut menyusul. Serahkan saja padaku. Memangnya kapan aku pernah membuatmu malu? Tidak pernah sekalipun. Mati saja kau. Pemenangnya adalah Akademi Pertama Changming. Dia mengalahkan 2 FJ sendirian. Lagi pula dia tumbang bersama CG. Apa itu tadi? Seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut hitam. Itu bukan FJ? Sama sekali bukan. Aku peringatkan kamu. Mulai sekarang jangan panggil dia kelas F lagi. Panggil dia Kak Xian. Aku sudah sadar. Aku sudah melepaskan semuanya. Tidak ada ruang dan waktu. Kan sudah kubilang kamu pasti bisa. Lain kali jangan membuatku menunggu selama ini. Orang ini sangat kuat. Julukannya adalah Raja Yuan yang tak tergoyahkan. 12 pertandingan resmi. Pertahanannya sama sekali tidak pernah hancur. Ditambah dengan mekanisme pantulan yang sangat langka. Dia bahkan pernah mengalahkan 3 kelas A di masa lalu. Mereka semua dibuat cacat karena terkena pantulan serangan sendiri. Memantulkan serangan, Lin Xian. Hari ini kamu memang sudah berhasil melepaskan batasanmu. Tapi untuk pertandingan berikutnya, hanya mengandalkan bayanganmu untuk bertarung. Itu tidak akan cukup. Mekanisme pantulan adalah lawan alami dari serangan terpusat. Kamu harus benar-benar bertarung bersama dengannya. Bukan dia yang menggantikanmu, melainkan kamu harus menyelaraskan dirimu dengannya. Baik, aku akan mempelajarinya. Itu dia. Dialah si kelas F itu. Baru saja dia sendirian mengusir mayat 9 Yuan dan 2 kelas F. Padahal dia cuma kelas F. Dinding pertahananku tidak bisa dihancurkan hanya dengan trik murahan. 12 pertandingan tanpa kerusakan. Mengalahkan 3 kelas A dengan memantulkan serangan. Qingyan, kamu dengar tidak? Aku dengar. Apa tidak ada yang ingin kamu katakan? Aku sudah membaca datanya. Tidak usah disembunyikan. Kakimu gemetaran lagi tuh. Apa kamu ini titisan mesin jahit? Jangan sekarang dong. Lin Xian lepaskan semuanya. Di babak kualifikasi, kamu sudah melepaskan bebanmu. Dan kamu berhasil. Satu-satunya perbedaan antara pertandingan ini dan sebelumnya adalah lawanmu kali ini jauh lebih kuat. Bukan, tapi kamulah yang jauh lebih kuat sekarang. Di babak sebelumnya, kamu bahkan tidak berani melepaskan bebanmu, tapi sekarang, kamu sudah tahu cara menyelaraskan diri dengan bayanganmu. Kamu terus berkembang. Data tidak akan memberitahu kamu soal ini. Tapi kamu berhasil melakukannya. Dia bilang kemampuanmu sudah berkembang. Dengar nggak? Aku dengar. Lalu apalagi yang kamu pikirkan? Apa kamu sedang memikirkan bagaimana kalau sinkronisasinya gagal? Atau berpikir bagaimana kalau serangan pantulannya tidak bisa ditahan? Dan bagaimana kalau hal itu membuatnya terluka? Tidak ada kata bagaimana kalau. Dinding pertahanan Luo Tianyu tidak pernah runtuh dalam 12 pertandingan. Itu karena dia belum bertemu denganku. Ayo pergi. Qingyan, di pertandingan sebelumnya, kamu bilang aku selalu bisa sadar kembali. Jadi di pertandingan kali ini aku juga pasti bisa. Benar kan? Ya benar. Lagi pula kamu tidak berjuang sendirian. Aku juga ada di sini. Semifinal kategori ganda Liga 3 Kemampuan. Menampilkan Akademi Pertama Changming yang mencoba menumbangkan Akademi ketiga. Akademi ketiga. Lin Xian, peringkat F. Ya, aku sempat menonton pertandingan pembukanya. Dia lumayan juga. Tapi tidak seberapa. Kabut hitammu itu cukup menarik. Tapi trik tetaplah trik. Dinding pertahananmu itu, setelah hari ini, tidak akan ada lagi yang bilang dinding itu tidak bisa ditembus. Menarik sekali. Orang terakhir yang bicara seperti itu, sekarang masih terbaring di ruang medis. Tapi sorot matamu terlihat lebih mirip manusia dibanding saat pertandingan pembuka dulu. Setidaknya sekarang kamu berani menatapku. Majulah. Kedua pihak bersiap. 3, 2, 1, mulai. Tombaku tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh siapapun. Kalimat itu diucapkan oleh lawan pertamaku. Dan sejak saat itu, tidak ada yang bisa bilang dia salah. Qingyan. Pantulan. Kekuatan tusukannya memantul kembali tanpa berkurang sedikit pun. Dia tetap bersembunyi di dalam dan tidak mau keluar. Dia tidak perlu keluar. Dia selalu bermain bertahan dan melakukan serangan balik. Setiap kali kamu menyerangnya, kekuatannya akan memantul kembali padamu. Nggak nyerang dia juga nggak bakal rugi apa-apa. Tapi dia bisa menguras tenagamu sampai habis. Bayangan, katakan saja. Tadi aku sempat meraba bagian bawah dinding, ada celah di sana. Cukup lebar untuk menyelipkan sedikit. Bayangan.
Kalau aku memancingnya dari depan, apa kamu bisa masuk lewat celah itu? Bisa, asal kamu nggak mati konyol di depan sana. Aku nggak sepayah itu. Bagus, kalau begitu maju saja tanpa ragu. Terus, apalagi yang harus dilakukan? Langsung menabrak dinding? Lupakan saja, itu kan tombak milik Luo Yuntian. Cara bertarung yang cerdas. Serangan yang lemah tidak akan memicu efek pantulan. Tapi sebagai kelas F, berapa banyak pukulan yang bisa kamu lancarkan? 3 pukulan, 5 pukulan, 10 pukulan, apa fisikmu sanggup bertahan? Bayangan, Cao Yan sudah diatasi. Warna tombak Luo Yuntian berubah. Efek penguat di sisi itu sudah hilang. Li Xian, apa yang baru saja kamu lakukan? Tombakku ini tidak bisa ditembus oleh sembarang orang. Kamu bukan kelas F. Ini adalah jurus pamungkas penjara tanah Luo Tianyu. Sekali masuk ke dalam, tidak akan pernah ada yang bisa keluar dengan utuh. Ia memaksa kita untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Semakin sempit ruangannya, pantulannya akan semakin terpusat. Kalau jembatan ini hancur, efek pantulannya akan mengenai kita berdua sekaligus. Kalau kita tidak menyerang, kita yang akan hancur lebur. Aku harus bagaimana? Kerahkan seluruh kekuatanmu dalam satu pukulan. Hancurkan salah satu dindingnya. Aku akan melepaskan jurus pamungkasku. Membekukan dan menghancurkan bagian terlemah dari penjara tanahnya nggak akan mempan. Pantulannya akan berbalik menyerangmu sepenuhnya. Lin Xian, apa kamu percaya padaku? Kalau begitu, tepat di saat itu juga, hancurkan dia untukku. Absolute zero. Si ikan asin. Ternyata dia terluka sampai berdarah. Darahnya banyak sekali, dia bisa mati. Dia belum mati, tapi kenapa malah kelihatan senang? Sang bayangan pun berkata, bantu aku bukan gantikan aku. Bantu aku, mari kita lakukan bersama-sama. Apa kamu tahu arti kata bersama? Tubuhku, kekuatanmu, menyerang titik yang sama di detik yang sama. Tapi kamu akan merasakan dampak pantulannya. Aku tidak bisa menahan semua serangan itu untukmu. Aku juga tidak pernah memintamu menahannya untukku. Akhirnya kamu bukan lagi pecundang. Luo Tian, tombakmu benar-benar tak tertandingi. Lalu sekarang bagaimana? Qingyan, Qingyan, aku menang. Aku melihatnya. Bagaimana rasanya? Saat kamu bertarung bersamanya tadi, rasanya seolah-olah aku dan dia memang sudah ditakdirkan menjadi satu. Kalau begitu itu bagus. Pemenangnya adalah Akademi Pertama Changming. Sialan, benteng tanahnya hancur lebur berkeping-keping. Bahkan sampai hancur 5 lapis tembok. Jurus apa itu? Tadi dia benar-benar terlihat seperti orang yang berbeda. Dia sama sekali tidak terlihat seperti tipe penenang yang biasanya. Gila, kamu menyebut kekuatan mengerikan itu sebagai tipe penenang? Bahkan, Raja Neraka kuno pun sampai berlutut di hadapannya. Keren banget. Kaxian tampan sekali. Feng Sheming tersenyum tipis. Sang juara bertahan tahun lalu, peringkat S-kelas. Tapi Qingyan terluka parah seperti itu. Bagaimana dengan babak final nanti? Apa Kaxian harus melawan 2 orang sekaligus sendirian? Entahlah siapa yang tahu. Sebelum hari ini, aku sendiri tidak percaya kalau dia bisa mengalahkan Luo Tianyu. Kamu tidak perlu terus berjaga di sini. Tapi aku ingin menjagamu. Sekarang tinggal tersisa babak final. Kamu tidak akan membutuhkanku lagi. Pertandingan ganda kan tidak bisa dilakukan sendirian. Siapa bilang cuma sendirian? Kamu tiduran aja di situ. Babak final itu urusan kami. Jangan sampai kalah. Tenang aja, kita dijamin menang. Babak final kategori ganda, Liga Kemampuan 3 sekolah. Lin Xian dari Akademi Kemampuan Pertama Kota Changming. Kekuatan bayangan tingkat F. Gu Qingyan, kekuatan tipe senjata tingkat A. Gu Qingyan terluka separah itu tapi masih nekat datang. Perbannya bahkan masih berdarah. Dia pasti nggak bakal bisa tanding. Terus gimana mereka mau main di final? Masa Li Xian harus lawan 2 orang sendirian? Secara formal dia cuma berdiri di pinggir lapangan buat syarat ikut tanding. Tapi aslinya cuma Lin Xian yang bertarung sendirian. Lawan mereka itu tim ganda. 1 orang lawan juara bertahan tahun lalu dari sekolah 01. Udah gila ya? Akademi Pertama Kota Yinyue, cabang 01. Feng Shen, kekuatan elemen angin tingkat F. Bai Suang, kekuatan elemen es tingkat A. Lin Xian kan? Aku udah nonton pertarunganmu sama Luo Yantian. Tebasan yang membelah 5 lapis dinding itu sampai aku tonton 3 kali. Memang keren banget. Tapi sampah kayak Luo Tianyu sih. Bisa kuhajar 10 orang sekaligus. Aku nggak main-main. Tahun lalu dia nggak berani nantang aku tahu itu. Aku udah nonton semua pertandinganmu tahun lalu. Domain fungsimu memang sempurna. Tapi cuma punya satu kelemahan. Butuh waktu 1,5 detik buat mengaktifkannya. Sedangkan aku dari mulai menyerang sampai kena sasaran, cuma butuh waktu 1 detik.
Sebelum domainmu sempat aktif, seranganku udah mendarat duluan. Tapi aku nggak mau menyerang sebelum kamu mengaktifkannya. Makanya aktifkan domainmu. Gunakan seluruh kekuatanmu. Aku nggak mau setelah menang nanti orang-orang malah bilang kalau Fengsen nggak pakai kekuatan penuh. Aku ingin menang telak tanpa ada alasan apapun. Ya udah gila ya. Malah menyuruh Fengsen mengaktifkan domainnya. Padahal kalau nggak diaktifkan, dia masih punya kesempatan bertarung. Begitu diaktifkan, dia sama saja cari mati. Dia benar-benar sudah gila. Begitu domain itu aktif, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di dalamnya. Menarik. Kau ingin melihat kekuatan penuhku? Baiklah. Akan kuturuti kemauanmu. Tapi jangan sampai mati, aku tidak sudi mengurus jasadmu. Bocah ini bicaranya jauh lebih sombong darimu. Jauh lebih sombong dariku. Tapi tetap saja, dia masih belum selevel denganku. Kau sudah siap? Tentu saja. Kalau begitu, mari tunjukkan padanya apa artinya berada di puncak tertinggi. Kedua pihak bersiap. 3, 2, 1, mulai. Ini urusan antara aku dan dia. Kau cukup menonton saja. Dia benar sebaiknya kau mundur. Dia tidak perlu lagi berdiri di belakangku. Teknik rahasia FK, domain Feng Shen. Kepada seluruh penonton, harap perhatikan keselamatan kalian. Harap jangan mendekati pagar pembatas. Membuatku harus mengeluarkan kekuatan penuh secepat ini. Jangan sampai kau membuatku kecewa. Kau sudah siap? Aku sudah siap sejak hari pertama. Kaulah yang terus mengulur waktu. Tidak perlu mengulur waktu lagi, ayo maju. Kalau begitu, mari tunjukkan padanya apa artinya berada di puncak tertinggi. Dia membelah serangan angin itu. Dia membelahnya hanya dengan tangan kosong. Domain Feng Shen. Aku bisa melihatnya. Penyatuan sempurna dua jiwa tertinggi dalam sebilah pedang. Belum selesai, ini baru permulaan. Ini adalah seluruh tekanan anginku yang telah ditekan hingga batas maksimal. Lin Xian. Aku belum pernah menggunakan jurus ini sebelumnya, karena lawan-lawanku yang dulu tidak pantas menerimanya. Kau adalah yang pertama. Bukankah kau pernah bertanya tentang siapa diriku sebenarnya? Domain Feng Shen milikmu adalah yang terkuat yang pernah kulihat, jauh lebih kuat daripada punya Luo Yuntian. Kamu mau ngomong apa? Makanya aku nggak menghancurkannya pakai jari. Kamu sendiri yang sudah mendorongnya sampai batas maksimal. Aku cuma pakai satu jari. Kamulah yang bertahan sampai batas maksimal. Kamu ini ya, udah bikin orang kalah, still aja dicarikan alasan biar nggak malu. Aku mengaku kalah. Domain Feng Shen hancur cuma dengan satu jari. Kalau diteruskan, bukannya dia nggak menghormatiku, tapi akulah yang nggak menghargai dia. Aku menyerah, aku benar-benar kalah telak, Bai bilang. Dari awal sampai akhir dia cuma pakai satu jari. Kalau dia sampai turun tangan, sekarang aku pasti sudah siap-siap reinkarnasi. Amit-amit. Satu jari bisa menghancurkan jurus pamungkas kelas S. Kamu sendiri mau menyerah? Feng Shen sendiri yang mengaku kalah. Terbang keliling bumi, lalu hancur cuma dengan satu jari, dia memang nungguin saat ini. Dia memang mau melibas Feng Shen dalam kondisi terkuatnya. Stop. Aku menang. Aku tahu, aku lihat kok. Trofinya memang belum dibagikan. Tapi biar ku bantu kamu jalan ke sana dulu. Kamu harus menerimanya bareng aku. Aku nggak ngapa-ngapain, cuma duduk di sini aja. Kehadiranmu aja udah cukup. Tanpa ada kamu di pinggir lapangan, aku nggak bakal bisa bertahan sampai akhir. Kamu ini cerewet banget sih. Si pemalas akhirnya bisa jalan juga ya. Bahkan udah pinter ngomong bahasa manusia sekarang. Siswa Lin Xian, bukan. Dewa Perang Lin, kira-kira kapan Anda ada waktu senggang? Akademi kita ingin mengadakan acara khusus buat Anda sendiri. Kita menang. Kamu sendirian mengalahkan dua orang sekaligus. Kelas S dan kelas A, bukan orang yang sama. Ditambah kamu dan dia totalnya ada 3 orang. Aku tidak ikut bertanding, tapi kamu ada di pinggir lapangan. Aku tahu kamu melihatnya. Itu sudah cukup. Dulu kupikir kamu cuma pecundang, benar-benar pecundang sejati. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang kupikir kamu adalah masalah besar. Masalah sangat merepotkan. Masalah yang tidak bisa disingkirkan. Ya sudahlah. Lagi pula, aku juga tidak mau menjadi pecundang lagi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Dulu kupikir kamu adalah beban yang paling ingin kubuang. Aku tahu saat pertama kali kamu bertarung demi diriku, aku merasa diriku telah dirampas. Setelah itu, setiap kali terbangun dari pertarungan, aku merasa semakin tidak berguna. Semua hal itu dilakukan olehmu, bukan aku. Tapi hari ini saat berdiri di arena itu, saat Lin Yishiao mengaktifkan domainnya, aku tidak merasa takut sama sekali. Karena aku akhirnya sadar bahwa kita berdua sebenarnya adalah satu orang, tak terpisahkan. Dari semua perkataanmu, cuma kalimat ini yang benar.
Jadi tidak mau bermalas-malasan lagi, tidak lagi. Pekerjaan satpam juga tidak main-main. Ya, tidak main-main. Tidak akan bersembunyi lagi. Tidak akan bersembunyi lagi. Kalau begitu, apa besok kita masih latihan? Tunggu, boleh libur 1 hari besok? Kan kita baru selesai turnamen. Tidak boleh. Kenapa? Karena Lin Ixiao sudah mulai berlatih. Apa kamu mau kalah lagi darinya nanti? Berhenti bermalas-malasan. Sepertinya tidak buruk juga. Minuman ini lumayan enak. Aku akan membawanya pulang agar Lin Xian bisa mencobanya. Halo Gu, si bahan lelucon besar. Siapa kamu? Sebenarnya apa maumu? Kamu agak berisik. Padahal biasanya dia selalu langsung balas. Pentelat latihan juga bukan gayanya. Sejak kapan kamu mulai ngajak orang latihan duluan? Sejak hari di mana aku bukan lagi pecundang. Lin Xian, aku melihatnya. Dia terluka. Aku tahu mereka benar-benar cari mati. Siapapun kalian, oh, hari ini kalian semua pasti mati. Qingyan, aku datang! Lin Xian 18 tahun. Juara turnamen 3 sekolah dari Akademi Pertama Changming. Kemampuan bayangan peringkat F. Peringkat F yang 7 hari lalu menghancurkan peringkat S hanya dengan 1 jari. Domain Feng Shen. Kamu pikir kami bakal percaya? Kami sudah memeriksa semua catatanmu. Akte kelahiranmu palsu. Teka palsu SD dan SMP semuanya juga hasil rekayasa. Karena kamu memang tidak punya akte kelahiran. Kamu lahir di dalam laboratorium nomor 47. Proyek penciptaan dewa. 12 tahun lalu, 50 subjek eksperimen menggabungkan gen peringkat S hingga peringkat SS, peringkat PP dan gen asli. Dan kamu adalah subjek nomor 47. 40 orang mati di tempat. 9 orang mengalami gagal organ dalam waktu 1 bulan. Hanya 1 yang berhasil bertahan hidup. Jadi satu-satunya yang bertahan hidup itu aku. Tapi kami sudah menguji kemampuanmu. Kemampuan bayangan peringkat V, sampah di antara sampah. Organisasi menganggapmu sebagai produk gagal. Lalu membuangmu di depan pintu panti asuhan. Tapi kalau melihat keadaan sekarang, Anda bisa menghajar peringkat S seperti menghajar anak kecil. Mustahil kalau kamu cuma peringkat F. Organisasi benar-benar salah menilai dulu. Katakan saja langsung padanya. Intinya, organisasi memberimu satu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu layak untuk kembali. Monster peringkat S. Anjing neraka kepala 3. Tahun lalu, monster itu melukai parah 3 peringkat S dan membunuh 1 orang. Turun dan habisi dia. Dengan begitu kami akan mengakui nilaimu. Kalau kau menolak, percayalah kau tidak akan mau tahu akibatnya. Lisian, cepat lari. Jangan pedulikan aku. Terakhir kali di penjara bawah tanah, kau bertanya apakah aku percaya padamu. Kali ini giliranmu untuk percaya padaku. Pas sekali, mari kita bereskan harta benda ini dulu. Kau pikir menang jumlah saja ada gunanya. Berikutnya, bagus-bagus sekali. Penilaian organisasi terhadapmu. Dia masih terikat, cepat lepaskan. Sudah aman, ayo kita pergi, tunggu sebentar. Hanya ada satu syarat. Akademi, teman, semua itu adalah belenggumu. Putuskan semua itu, maka kau akan menjadi utuh. Berdirilah agak jauh. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Sepertinya kau tidak paham, aku paham kok. Dari tadi kalian mengoceh terus. Mengoceh saja. Aku sudah lama muak melihat kalian. Rongyan, aku serahkan ini padamu. Ternyata benar, kau bukan kelas F, kemampuanmu lumayan juga. Sayang sekali, sungguh sayang sekali. Bahkan jika kau menyembunyikan kemampuan bayangan kelas F itu, level aslimu tetap saja hanya sebuah bayangan. Batas maksimal kemampuan bayangan itu sudah mutlak. Kau tahu kenapa organisasi membuangmu waktu itu? Bukan karena kau lemah, tapi karena rantai genetik kemampuan bayanganmu, segala sesuatunya memang tidak utuh sejak awal. Sekuat apapun dirimu, kau pasti punya batas maksimal. Kecuali jika kau kembali ke organisasi. Kami memiliki solusi penyempurnaan gen yang lengkap. Gen buatan dewa kelas S sampai SSS di dalam tubuhmu itu hanya organisasi yang bisa mengaktifkannya. Setelah kembali, barulah kau bisa benar-benar menjadi dewa. Mereka bilang kau tidak berguna. Kau dengar itu. Kau percaya? Kapan aku pernah percaya hal seperti itu? Kalau begitu, jangan menahanku. Aku tidak menahanmu. Kamulah yang dari tadi terus menahan diri. Sejak di depan gedung terbengkalai itu sampai sekarang, kamu terus-terusan menahan diri. Kamu takut. Takut merubuhkan gedung ini? Takut dia akan terkena dampaknya? Tidak usah takut. Dia lebih tangguh dari yang kamu bayangkan. Lagi pula aku juga ada di sini. Jadi bagaimana? Sudah kau pikirkan baik-baik. Apa? Ini tidak mungkin. Dia bukan belenggu. Dia adalah alasanku untuk bangkit dari kubangan lumpur ini. Kelinci percobaan seperti kalian. Berani-beraninya bicara selancang itu. Ah,
Apa kamu menyalahkanku? Kemarilah bocah. Kalian terus saja membicarakan proyek konyol penciptaan dewa, rencana gila itu. Padahal kalian sendiri bahkan tidak tahu apa itu dewa. Sudah kubilang, jangan buat aku menunggu terlalu lama. Bukannya aku, Linsian, bukan, harusnya nomor 47. Kamu masih hidup? Aku adalah nol, aku tidak punya nomor kode. Satu-satunya produk sukses dari organisasi. Kemampuan bayangan tingkat S yang sama sepertimu. Di dunia ini, hanya ada kau dan aku yang memiliki diri lain di dalam tubuh kita. Ikutlah denganku. Organisasi itu sangat membosankan. Para penelitinya juga membosankan. Tapi kamu tidak membosankan. Aku, dia tidak akan pergi kemana-mana. Kamu hanyalah tingkat A. Memang benar, tapi terus kenapa? Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Kalau tidak dicoba, mana tahu? Aku tidak akan membiarkan siapapun membawanya pergi. Kalau begitu, mari kita coba. Kamu sedang membakar kekuatanmu, memaksa lonjakan kekuatan dari tingkat A ke tingkat S. Kamu tidak akan bisa bertahan lama. Kekuatanmu bisa hancur total. Biar hancur sekalipun, dia adalah rekanku. Dia adalah rekanku. Aku yang menariknya keluar dari sudut gelap itu. Aku melihatnya bangkit kembali hari demi hari. Aku menyaksikan perjuangannya hingga bisa melangkah sejauh ini. Dan sekarang, kamu tiba-tiba datang dan bilang mau membawanya pergi. Apa wanita ini berniat bunuh diri? Kamu menang, bukan karena kekuatanmu lebih hebat dariku, tapi karena ikatanmu jauh lebih kuat. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Hubungan antara bayangan dan pemiliknya sepertinya bukan soal mendominasi, melainkan sebuah ikatan. Sama seperti kalian. Kelas A, katakan padaku, siapa namamu? Kucingyan, Kucingyan. Nama yang bagus. Nama Kulin. Kita pasti akan bertemu lagi. Kamu gila! Dia itu kelas S, sedangkan kamu cuma kelas A. Kamu bisa mati tahu. Linsian, dengarkan aku baik-baik. Kamu bilang kamu adalah milikku. Sejak hari aku menyeretmu keluar dari asrama terkutuk itu, kamu sudah menjadi milikku sepenuhnya. Kamu bukan nomor 47, bukan juga barang uji coba. Tapi kamu adalah milikku, milik kucing Nian. Siapapun yang ingin membawamu pergi harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Dia sedang menegaskan hak kepemilikannya. Bukankah kamu sangat hebat saat di arena tadi? Ayo cepat katakan sesuatu. Hahaha. Diam kamu. Tutup mulutmu. Kamu apa? Cepat jawab. Lepaskan dulu. Tubuhmu masih berdarah. Kamu terus mengalirkan darah. Jawab dulu. Jawab apa? Kamu milik siapa? Hahaha, ampun. Aku milikmu. Nah, begitu baru benar. Hei, dia jauh lebih kuat darimu tahu. Aku tahu. Sekarang di bawah cahaya pun sudah ada bayangan. Bodoh, aku kan memang selalu ada di sini. Selalu ada ya. Mengenai masalah organisasi Shenzhou, Ling telah menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Qingya, kekuatan supranaturalmu tidak hilang. Kemampuan tangan kananku menurun sekitar 30%, tapi sudah diimbangi oleh tangan kiri. Ini tidak akan memengaruhi latihan. Kalau begitu Nona, lain kali jangan seperti itu lagi. Memangnya seperti apa? Jangan mempertaruhkan nyawamu demi itu. Aku ini hanya peringkat A. Tidak mungkin bisa menang melawan peringkat S. Selain berjuang mati-matian, apalagi yang bisa kulakukan? Apakah aku harus diam saja melihatmu dibawa pergi? Linsian, ingatlah satu hal ini. Sebelum aku mengizinkannya, kamu tidak boleh mati. Dan terlebih lagi, jangan berani-berani menghilang. Aku mengerti, Kapten Gu. Kalian berdua, tolong berhenti pamer kemesraan. Lin Xiao. Dia bilang lain kali tidak akan ada delay 1,5 detik lagi. Lin bilang dia ingin memahami tentang ikatan. Juara liga hanyalah permulaan. Potensi sistem saraf di dalam tubuhmu itu bahkan belum sepenuhnya terungkap. Jadi kamu tetap tidak boleh beristirahat. Skopi, pahit sekali. Aduh, tidak tahan. Mereka malah pamer kemesraan lagi. Kisah masa depan kita baru saja dimulai.